Langit Bandung sore itu kelabu, mendung menggantung di atas pasar Ujung Berung, seakan turut menyaksikan ketakutan yang menyelimuti para pedagang kecil. Suara tawa kasar dan langkah sepatu bot berat terdengar dari ujung lorong sempit, disusul aroma rokok murahan yang menusuk hidung. Tarkam Botak datang, sang penguasa jalanan, raja preman yang dikenal kejam, brutal, dan tak mengenal belas kasihan. Tubuh tambunnya penuh tato harimau, ular, dan keris, simbol-simbol dunia kelam yang ia banggakan. Warga pasar menunduk ketakutan. Beberapa buru-buru mengemasi dagangan, berharap tidak dilirik. Yang apes, seperti Mang Darto si penjual pisang goreng, tak bisa menghindar. "Mana jatah mingguan, Darto?" gertaknya sambil menjambak kerah baju Mang Darto. "Belum laku, Kang, saya, plak." Tamparan keras membungkam penjelasan itu, membuat dagangan berserakan. Pedagang lain hanya bisa menunduk, tahu mereka tak bisa menolong. Tarkam tak hanya memalak, ia juga menyebar ketakutan lewat kekerasan. Siapapun yang mencoba menantangnya, entah polisi, LSM, atau ormas, pasti akan hilang atau ditemukan babak belur. Ia punya backing dari oknum atas, dan punya puluhan anak buah sadis yang siap bertindak tanpa bertanya. Kota ini miliknya. Orang-orang menyebutnya setan botak dari Bandung Timur. Sore itu, ia berjalan santai keluar dari pasar, mengantongi jutaan hasil pemalakan. Senyumnya miring, puas. Namun saat melewati gang kecil dekat masjid tua, ia sempat berhenti. Seorang pemuda sedang duduk bersila, membaca kitab kuno. Wajahnya tenang, berpakaian sederhana, namun ada sesuatu dari sorot matanya yang membuat Tarkam enggan meludah sembarangan seperti biasa. Hanya sekejap, lalu ia berlalu, menepis rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Malam harinya, di markas gelapnya yang dipenuhi asap rokok dan bau arak oplosan, Tarkam merenung sambil menatap luka bekas sayatan lama di dadanya. Luka yang ia dapat bertahun lalu saat hampir tewas duel dengan preman dari Cirebon. Tapi rasa nyeri itu tak sebanding dengan tatapan pemuda tadi. Tatapan yang seakan menelanjangi isi hatinya, membuat nyalinya menciut sekejap. "Masa gua takut sama anak bau kencur?" gumamnya sambil menenggak minuman keras. Ia mencoba melupakan, tapi bayangan pemuda itu muncul terus, seolah ada kekuatan besar yang belum dikenalnya. Ia mengumpat, melempar botol ke tembok, tapi tak bisa mengusir rasa tak tenang yang menggumpal dalam dadanya. Keesokan paginya, kabar mulai beredar. Beberapa pedagang berkata si pemuda itu mampu menyembuhkan anak kecil yang lumpuh hanya dengan memegangnya. Ada yang bilang dia pernah terlihat salat di bawah hujan deras tanpa setetes pun bajunya basah. Dan yang paling mengejutkan, tukang copet pasar yang mencoba mengancamnya tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Bisik-bisik itu menyebar seperti api di jerami kering. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar itu, Tarkam Botak berdiri membatu, matanya mengarah ke gang sempit tempat si pemuda biasa duduk. Ia tahu, waktunya memegang tampuk ketakutan bisa saja segera berakhir. Sebab ada angin baru berhembus di Bandung. Dan angin itu, tak bisa dia bentak atau pukul begitu saja. Pemuda itu datang tanpa suara, seperti angin malam yang menelusup di sela-sela gang sempit Bandung. Tak ada yang tahu namanya, asal-usulnya, atau maksud kedatangannya. Ia hanya muncul di masjid tua dekat pasar, tinggal di ruangan kecil sebelah musola, dibersihkan sendiri, dan tidur beralaskan tikar lusuh. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam dan dalam, seperti menyimpan rahasia dari zaman yang tak tercatat sejarah. Warga pasar mulai memperhatikannya, terlebih ketika anak Mang Darto yang lumpuh sejak lahir tiba-tiba bisa berdiri setelah disentuh tangannya. Awalnya orang-orang menganggap itu kebetulan, tapi kejadian demi kejadian membuat mereka tak bisa menutup mata. Ada preman mabuk yang mendadak menangis di depannya, ada anjing liar yang menjilat kakinya penuh hormat, dan ada pencopet pasar yang lari ketakutan hanya karena bertemu tatap dengannya. Namun pemuda itu tak pernah bicara banyak. Ia hanya menjawab seperlunya, dengan suara pelan tapi mantap. Ia salat 5 waktu tanpa absen, sering puasa, dan malam-malamnya dihabiskan dengan zikir. Tak ada pamer ilmu, tak ada kesombongan. Tapi auranya, membuat orang-orang menunduk bukan karena takut, tapi karena merasa kecil di hadapannya. Tarkam Botak mulai gerah. Rasa tidak tenang yang tumbuh sejak melihat pemuda itu semakin menjadi. Ia melihat orang-orang mulai berkumpul dekat masjid, bukan karena takut, tapi karena merasa aman. Pasar yang biasanya muram mendadak ramai dengan tawa anak-anak dan doa-doa. Dan yang paling membuatnya panas,
beberapa anak buahnya mulai bicara lirih soal orang itu yang harus dihormati. Suatu siang, Tarkam mengutus dua anak buahnya, si Jabrik dan Wawan Gimbal, untuk menyelidiki. Mereka mengikuti pemuda itu diam-diam, berharap menemukan kelemahan. Tapi yang mereka temukan justru membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pemuda itu berdiri di bawah pohon beringin besar, membaca wirid dengan suara yang menggema meski angin tak berhembus. Dan ketika Jabrik mengangkat kamera ponselnya, layar langsung gelap, hang, lalu retak seperti disambar petir. Ketika mereka melapor pada Tarkam, wajah mereka pucat seperti baru melihat malaikat maut. "Kita gak bisa macam-macam sama dia, Kang, dia bukan orang biasa," ucap Wawan pelan. Tarkam murka, tapi dalam hatinya ia tahu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Rasa takut yang dulu hanya ia rasakan saat hampir mati di tangan preman Cirebon kini muncul kembali. Dan kali ini, bukan karena pisau atau pentungan, tapi karena sosok yang bahkan belum menyentuhnya. Malamnya, Tarkam termenung sendiri di markas. Rokok di tangan kirinya habis tak terasa. Ia membatin, siapa dia? Dari mana dia bisa punya daya segede itu? Dunia preman punya banyak jenis orang sakti, tapi yang ini, tak terlihat kasar, tak mengancam, tapi mampu membengkokkan suasana hanya dengan hadir. Ia tahu, jika dibiarkan, pemuda itu bisa menghancurkan seluruh pengaruhnya, tanpa perlu memukul. Dan seperti menjawab kegalauannya, malam itu Tarkam bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya tersungkur di tanah, tubuhnya tak bisa bergerak, sementara pemuda itu berdiri di atasnya memegang kitab kuno bercahaya. Dari kitab itu, suara menggelegar terdengar, ketika rawa rontek bangkit, setan pun akan bersujud. Tarkam terbangun dengan peluh membasahi tubuh, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia gemetar, bukan karena cuaca, tapi karena firasat bahwa waktu kekuasaannya sedang dihitung mundur. Pagi itu, suasana pasar tampak berbeda. Para pedagang kecil tampak ceria karena dagangan mereka mulai laris, dan suasana jadi lebih tenang sejak pemuda misterius itu sering duduk di depan masjid tua. Namun kedamaian itu hancur seketika saat Tarkam botak muncul bersama 5 anak buahnya, berwajah garang dan mulut penuh umpatan. Ia datang seperti badai, membanting gerobak Mang Udin, lalu menyergap pedagang tahu bulat yang dianggap belum setor. "Enak aja lo dagang tapi lupa sama kewajiban," teriak Tarkam sambil menyikut dada si pedagang. Warga sekitar hanya bisa menonton, takut ikut jadi korban. Namun kali ini, seseorang bergerak. Pemuda misterius itu berjalan pelan, wajahnya tetap tenang, langkahnya ringan seperti tak menjejak tanah. Ia menghampiri Tarkam tanpa sepatah kata. "Udah, Kang, jangan kasar. Biar saya bantu bayarin kalau emang ada yang kurang," ucapnya, lembut tapi tegas. Tarkam mendengus dan memutar badannya cepat. "Lo siapa? Anak kemarin sore mau ngajarin gua." Tangannya terangkat, siap menamparkan. Tapi, detik berikutnya, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tangan Tarkam berhenti di udara. Tak bisa turun, seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Matanya membelalak, urat di lehernya menegang, dan seluruh tubuhnya mulai berkeringat dingin. Pemuda itu hanya menatap matanya, tanpa menyentuh apapun. Tapi tubuh Tarkam seperti membatu. Anak buahnya melangkah maju, tapi mendadak angin kencang berhembus dari arah masjid tua, membuat mereka mundur tak berkutik. Beberapa orang berteriak panik, tapi pemuda itu tetap tenang. "Kekerasan tak menyelesaikan apa-apa, Kang. Kalau ingin dihormati, jadilah pelindung, bukan penghisap." Lalu ia membalikkan badan dan pergi, meninggalkan Tarkam yang masih terpaku di tempat, matanya gemetar, napasnya sesak. Butuh waktu 2 menit sebelum ia bisa menggerakkan tangannya lagi. Seisi pasar geger, cerita tentang Tarkam yang dibuat membeku oleh seorang pemuda menyebar cepat. Ada yang percaya, ada yang mengira itu sulap, tapi tak sedikit yang mulai yakin pemuda itu bukan manusia biasa. Ia bukan sekadar anak muda pendiam, tapi penjaga lama yang diturunkan untuk membenahi dunia yang mulai sesak oleh kejahatan. Di sisi lain, Tarkam dilanda dilema yang belum pernah ia rasakan. Harga dirinya diinjak di depan umum, oleh seorang pemuda yang tak pakai kekerasan. Tapi justru karena itu, luka di egonya terasa lebih dalam. Ia menggeram, menyumpah dalam hati, "Gue gak akan diem. Gak ada yang boleh bikin gue kelihatan lemah." Maka malam itu, ia mengumpulkan semua anak buahnya. Darah harus dibayar darah. Siapapun pemuda itu, harus dilenyapkan, sebelum seluruh Bandung menganggap Tarkam botak bukan siapa-siapa lagi.
Malam itu langit Bandung tampak gelap pekat, tanpa bulan dan bintang. Udara terasa berat, seperti mengisyaratkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di bawah cahaya remang sebuah warung kopi dekat pasar, Tarkam botak duduk bersama 10 anak buah pilihannya. Mereka semua membawa senjata tajam, parang, rantai, hingga linggis. Wajah mereka serius, dan mulut mereka terkunci oleh dendam sang atasan yang merasa terhina. Apapun yang dia punya, malam ini kita habisi. Desis Tarkam penuh kebencian. Jangan kasih dia kesempatan baca-baca mantra atau apalah itu. Datangi dia waktu tidur. Tak ada yang berani membantah. Mereka tahu betul, ketika Tarkam sudah bicara seperti itu, mundur berarti mati. Maka bergeraklah rombongan itu menuju masjid tua di ujung pasar, di mana pemuda misterius itu biasa bermalam. Sesampainya di halaman masjid, mereka melihat lampu surau padam. Hening, angin mati, suasana seperti terkunci dalam keheningan gaib. Mereka mengendap-endap, memasuki ruang kecil tempat pemuda itu biasanya tidur. Tapi saat pintu didobrak, ruangan itu kosong. Hanya ada tikar gulung dan kitab lusuh yang tertutup rapi. Kemana dia? Jangan sampai lolos, bentak Tarkam sambil menendang pintu kayu hingga pecah. Mereka menyebar, menyisir pekarangan masjid. Tapi tiba-tiba, udara berubah. Angin dingin berputar mengelilingi mereka, menciptakan pusaran kecil. Lalu dari kegelapan, terdengar suara zikir, lirih tapi menggema di kepala, membuat dada mereka sesak. Anak buah Tarkam mulai goyah, beberapa jatuh berlutut sambil menutup telinga. Mata mereka berair, bukan karena angin, tapi karena rasa takut yang datang dari dalam. Dari bawah pohon beringin tua, sosok itu muncul. Pemuda itu berdiri dengan tenang, mengenakan gamis putih sederhana, kedua tangannya di belakang. Wajahnya tetap damai, tapi aura di sekeliling tubuhnya bergetar hebat. Aku tak ingin menyakiti siapapun, katanya pelan. Tapi jika kalian memaksa, maka ilmu rawa rontek yang kutanggung akan bicara. Detik itu juga, langit menggelegar, dan kilat menyambar pohon di samping masjid hingga terbakar. Tarkam terkejut, tapi egonya mendorongnya maju. Ia berteriak sambil mengayunkan parang ke arah pemuda itu. Namun yang terjadi berikutnya tak masuk akal, tubuh pemuda itu tertusuk, lalu ambruk mati. Semua anak buahnya tercengang, tapi sebelum mereka sempat merasa menang, tubuh itu perlahan menghilang menjadi debu. Lalu dari balik bayangan, pemuda itu muncul kembali, berdiri, utuh, tanpa luka, dengan mata menyala bagai bara. Itulah rawa rontek, tubuhku bisa mati, tapi jiwaku tak bisa disentuh, ucapnya. Suaranya dalam, menggema seperti dua suara sekaligus, manusia dan sesuatu yang jauh lebih tua. Anak buah Tarkam berteriak ketakutan dan kabur satu persatu. Hanya Tarkam yang tersisa, lututnya gemetar, mulutnya terkunci, dan keringatnya membanjiri wajah. Pemuda itu mendekat perlahan. Kau telah melampaui batas, Tarkam. Tapi aku masih memberimu kesempatan terakhir. Tobatlah, atau kau akan hancur bukan olehku, tapi oleh dosamu sendiri. Tarkam tak bisa bicara. Dalam hatinya, ketakutan mencengkeram lebih kuat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia sadar, lawannya bukan hanya manusia, tapi penjaga ilmu yang sudah dilupakan dunia. Ilmu yang tak bisa ditusuk, tak bisa dibakar, dan tak bisa disuap. Ilmu rawa rontek. Tarkam botak terdiam di kamar sempitnya. Sejak peristiwa malam di masjid tua itu, ia seperti kehilangan ruh preman yang selama ini menempeli jiwanya. Ia tak makan, tak bicara, bahkan tak merokok. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar yang penuh noda hitam akibat asap rokok masa lalu. Di dadanya, ada rasa asing yang menggerogoti pelan, bukan takut, tapi semacam kehampaan yang menyesakkan. Anak buahnya tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisik-bisik di luar markas, membicarakan bagaimana Tarkam dibuat tak berkutik oleh seorang pemuda kurus berbaju putih. Dunia bawah sudah mendengar kabarnya. Bahkan preman-preman dari Cicadas hingga Lembang mulai menyindir, Tarkam dikalahkan tanpa satu pukulan pun. Tak ada luka di tubuhnya, tapi harga dirinya tercabik-cabik. Di dalam kamar, Tarkam memandangi tangannya yang dulu ditakuti karena kekuatannya. Kini tangan itu gemetar saat menggenggam gelas. Ia teringat pandangan mata pemuda itu, tenang, tapi dalam, seolah bisa melihat seluruh dosa yang pernah ia lakukan. Dan kata-katanya, kau akan hancur oleh dosamu sendiri. Kalimat itu terus terngiang di kepala seperti mantra kutukan. Malam berikutnya, Tarkam bermimpi buruk.
Ia berjalan dalam gelap, melewati lorong sempit yang dipenuhi bayangan-bayangan masa lalunya. Ia melihat wajah Mang Udin yang pernah ia pukuli, ibu anak kecil yang kehilangan dagangannya karena ulahnya, dan tubuh-tubuh yang ia siksa demi uang. Mereka menatapnya, tidak marah, hanya penuh luka. Dan di ujung lorong, pemuda berjubah putih itu berdiri, menunjuknya tanpa suara. Tarkam terbangun sambil menjerit. Di pasar, suasana berubah. Pemuda misterius itu semakin dihormati, bukan karena kekuatan, tapi karena kebaikan. Ia membantu mengobati orang sakit, mengajarkan anak-anak mengaji, dan menyatukan pedagang dalam semangat kebersamaan. Sementara itu, nama Tarkam perlahan memudar. Tak ada lagi yang takut, tak ada lagi yang hormat. Ia menjadi hantu dari masa lalu yang mulai dilupakan. Beberapa preman muda mulai meninggalkan kelompok Tarkam. Mereka memilih jadi sopir angkot, jadi kuli panggul, atau bahkan ikut kerja di warung masjid. Mereka bilang, abang itu bukan pahlawan kita lagi. Kita malu ngaku anak buahnya. Kalimat itu sampai ke telinga Tarkam, dan menusuknya lebih tajam dari pisau manapun. Ia mencoba mengumpulkan dendam, tapi yang ada hanya rasa lelah, dan perasaan bersalah yang dulu tak pernah ada. Di tengah keputusasaan itu, Tarkam mendatangi masjid tua saat subuh. Ia berdiri di luar, menatap pemuda itu yang sedang salat dengan khusyuk. Ia ingin bicara, ingin menantang, atau mungkin hanya ingin dimengerti. Tapi saat pemuda itu selesai salat dan menatapnya, Tarkam justru menunduk. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya berbalik, berjalan perlahan, lalu menghilang di lorong-lorong pasar yang kini bukan lagi wilayah kekuasaannya. Tapi pemuda itu tetap menatap punggung Tarkam dengan pandangan yang dalam. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka batin Tarkam jauh lebih dalam. Dan jika dibiarkan membusuk, bisa meledak kapan saja. Dunia belum tahu, bahwa di balik diamnya Tarkam, badai lain sedang tumbuh. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Tarkam botak semakin jarang terlihat. Namun diamnya bukan berarti menyerah. Di balik kamar gelap yang makin pengap oleh amarah yang terpendam, ia meramu rencana. Kepalanya dipenuhi bisikan-bisikan dari masa lalu, suara ayah tiri yang dulu menyiksanya, suara teman-teman kecil yang pernah menertawakannya, dan suara pemuda itu, yang menyuruhnya tobat seolah ia lebih suci dari manusia lainnya. Semua suara itu menjadi bara yang menyulut dendam dari dasar jiwa. Ia mulai bermimpi aneh setiap malam. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah pasar, tubuhnya dililit rantai, mulutnya dijahit oleh benang emas, dan pemuda itu duduk di atas takhta dari cahaya, diiringi tawa warga pasar yang dulu tunduk padanya. Tapi anehnya, mimpi itu selalu berakhir dengan dirinya tersungkur, bukan oleh pemuda itu, melainkan oleh bayangan dirinya sendiri yang menyeretnya ke dalam tanah. Ia terbangun tiap malam dengan tubuh basah oleh peluh dingin. Merasa tak bisa melawan dengan tenaga, Tarkam mulai mencari jalan gelap. Ia menemui seseorang yang sudah lama ia hindari, Mbah Kodir, seorang dukun hitam yang tinggal di lereng Cimahi. Dulu ia pernah membantu Tarkam mengalahkan kelompok preman lain, namun sejak itu, Tarkam menghindarinya karena takut balasan dari ilmu hitam yang digunakan. Tapi sekarang, ia tak punya pilihan. Gua gak peduli bayaran, Bah. Pokoknya gua mau anak itu lenyap dari muka bumi. Ucapnya penuh nafsu. Mbah Kodir menatapnya lama, lalu tertawa pelan. Kau mau main di jalur gaib lagi, nak? Bayarannya bukan cuma uang, tapi jiwa. Tapi Tarkam sudah terlalu dalam. Ia mengangguk, maka dimulailah ritual-ritual kelam di tengah malam. Darah ayam hitam, dupa pekat, mantra Jawa kuno, dan tumbal yang diminta, seekor anjing hitam yang pernah menolong Tarkam saat kecil. Ia rela mengorbankannya, demi balas dendam. Sementara itu, pemuda pewaris Rawarontek mulai merasakan perubahan. Aura sekitar pasar terasa panas dan gelisah. Anak-anak kecil sering menangis di malam hari tanpa sebab, pedagang tiba-tiba pingsan saat subuh, dan burung-burung menghilang dari atap masjid. Ia tahu, ilmu hitam sedang menebar pengaruh. Namun ia hanya bisa diam, menunggu kapan serangan akan datang, sebab ilmu Rawarontek tak bisa dipakai menyerang lebih dulu, ia hanya aktif sebagai pertahanan suci. Di satu malam Jumat, saat azan maghrib baru saja selesai berkumandang, seekor burung gagak jatuh tepat di depan kaki pemuda itu, mati, tanpa luka. Ia menunduk, memejamkan mata, dan berzikir lebih khusyuk dari biasanya. Dalam benaknya, ia berkata,
Tarkam, kau sedang membuka gerbang neraka, dan kau belum tahu betapa dalamnya. Tapi ia tidak takut. Ilmu rawa rontek bukan sekadar pertahanan tubuh, ia adalah pantulan jiwa. Dan jiwa yang suci tak akan musnah. Di sisi lain, Tarkam mulai merasa dirinya berbeda. Ia lebih kuat, lebih gesit, dan bisa melihat hal-hal yang tak bisa dilihat orang lain. Tapi matanya mulai berubah, putihnya menguning, dan urat-urat wajahnya menghitam. Ia sudah tak peduli. Jiwa pemudanya digadai untuk membalas dendam. Gua gak butuh jadi manusia, gumamnya di depan cermin, yang penting gua bikin dia hancur. Dan malam itu, langit Bandung kembali gelap, petir membelah langit, angin menderu kencang. Ini bukan malam biasa, ini malam ketika dua kekuatan akan mulai bersentuhan langsung, ilmu hitam penuh dendam melawan ilmu putih warisan leluhur. Dan Tarkam botak, sudah melewati batas yang tak bisa kembali. Malam itu, suara azan Isya baru saja menghilang, tapi suasana pasar terasa seperti dini hari. Sepi, mencekam, dan tak ada satupun lampu yang menyala. Pedagang-pedagang memilih pulang lebih cepat, burung-burung malam bersembunyi di bawah genteng, dan anjing-anjing jalanan yang biasa mengais sisa makanan tiba-tiba menghilang entah kemana. Di tengah kegelapan itu, bayangan seorang pria botak melangkah perlahan, membawa aura dingin seperti kematian. Tarkam botak kembali ke pasar, namun kali ini, bukan sebagai manusia sepenuhnya. Langkah kakinya tak mengeluarkan suara. Matanya merah menyala, kulitnya pucat keabuan, dan napasnya nyaris tak terdengar. Ia telah berubah. Ilmu hitam Mbah Qadir telah menyatu dengan tubuhnya, membuatnya kebal, gesit, dan bisa melukai tanpa menyentuh. Di tangannya, ia membawa batu akik yang telah diritualkan, senjata gaib untuk menembus pertahanan ilmu rawa rontek. Gua bakal patahkan dia, di tempat yang dulu gua kuasai. Geramnya, menggertakkan gigi hingga berdarah. Pemuda pewaris rawa rontek sedang duduk di beranda masjid ketika merasakan hawa gelap itu datang. Wajahnya tetap tenang, meski tubuhnya mulai terasa berat. Ia tahu, malam ini akan ada yang datang mencoba merobohkannya. Tapi ia juga tahu, tubuhnya tidak bisa mati. Ia hanya bisa dibunuh oleh dosa sendiri. Maka ia berdiri perlahan, mengambil wudhu sekali lagi, lalu melangkah keluar dengan tenang, seperti singa yang tahu tak ada peluru yang mampu menembus kulitnya. Tarkam muncul di depan masjid, berdiri tegak seperti raksasa bayangan. Akhirnya, kita ketemu lagi. Tapi sekarang, gua bukan Tarkam yang dulu, katanya serak. Pemuda itu memandanginya dalam diam. Ia bisa melihat perubahan Tarkam, bukan hanya fisik, tapi jiwanya. Ada luka yang terlalu dalam, dendam yang terlalu gelap, dan harapan yang sudah mati. Kau bukan manusia lagi, jawab pemuda itu lirih. Kau cuma sisa dari kebencianmu sendiri. Tarkam menggeram, lalu melompat menyerang. Cepat, beringas, dan tanpa suara. Tangannya menghantam udara, tapi pemuda itu menghindar seperti angin. Gerakan mereka seperti tarian bayangan di bawah cahaya bulan. Tarkam mengayunkan batu akiknya, tapi seolah tertolak oleh dinding tak kasat mata. Setiap kali ia mencoba menusuk, tubuh pemuda itu menghilang seperti asap. Namun semakin ia menyerang, semakin panas dadanya. Ilmu hitam yang ia serap mulai membakar dari dalam. Pemuda itu akhirnya bersuara, tubuhku bisa kau serang, tapi jiwaku, tak bisa kau sentuh. Ilmu rawa rontek bukan pelindung daging, tapi cahaya warisan para wali. Kau tidak sedang melawanku, Tarkam. Kau sedang melawan dosa dan bayang-bayangmu sendiri. Kalimat itu seperti cambuk yang memukul jiwa Tarkam. Ia meraung, lalu menghantam dirinya sendiri ke tembok masjid, menggila dalam kemarahan. Tiba-tiba, tubuh Tarkam roboh. Ia menggigil, muntah darah, dan matanya memutih. Ilmu hitamnya mulai menolak tubuhnya sendiri. Pemuda itu mendekat, menatap dengan iba. Masih ada waktu, jika kau ingin kembali. Tapi Tarkam hanya memalingkan wajah. Gua gak bisa kembali. Gua udah jual jiwa gua, gumamnya, sebelum akhirnya tubuhnya terdiam, seperti mati. Tapi pemuda itu tahu, kematian Tarkam bukan akhir. Ia hanya tertidur, dan jika dendamnya belum padam, ia akan bangkit lagi, lebih gelap dari sebelumnya. Dan malam itu pun ditutup dengan hujan deras. Seolah langit menangisi nasib manusia yang menolak cahaya, dan memilih gelap demi kekuasaan yang semu. Tapi pertempuran belum usai. Pemuda itu tetap berjaga, sebab malam-malam berikutnya, bisa lebih gelap dari malam ini. Hujan baru berhenti menjelang subuh.
Pasar yang semalam diguncang pertempuran sunyi itu kini sepi seperti kuburan tua. Namun sesuatu berubah. Udara tak lagi terasa segar, langit pagi tak cerah seperti biasa. Burung enggan berkicau, dan para pedagang yang datang lebih awal hanya bisa saling pandang, merasakan hawa tak wajar menggantung di udara. Mereka tak tahu apa yang terjadi, tapi bekas darah dan tembok retak di dekat masjid cukup jadi petunjuk, sesuatu yang mengerikan semalam telah terjadi. Di sebuah rumah tua tak jauh dari pasar, tubuh Tarkam terbaring. Ditemukan oleh Mbah Qadir yang memanggilnya secara gaib. Tapi yang bangkit dari pembaringan itu bukan lagi Tarkam botak yang dulu dikenal manusia. Matanya kosong, tak ada emosi. Wajahnya pucat kebiruan, lidahnya keluh, tapi tubuhnya bangkit, bergerak seolah diseret oleh kehendak yang tak kasat mata. Selamat datang di alam antara, Tarkam, kau sekarang bukan hidup, bukan pula mati, bisik Mbah Qadir sambil tertawa kecil. Mbah Qadir telah melaksanakan bagian terakhir dari perjanjian hitamnya, mengikat jiwa Tarkam pada tubuh yang tak bisa mati secara alami. Ilmu rawa rontek membuat pemuda itu tak bisa dibunuh, tapi kini Tarkam pun demikian, tak hidup, tak mati. Ia menjadi wadah kekuatan dendam, roh buangan yang tak diterima langit maupun bumi. Kau akan jadi kutukan di dunia ini. Pemuda itu mungkin bisa melawan manusia, tapi belum tentu bisa menaklukkan sosok tanpa jiwa, ujar Mbah Qadir, menyerahkan keris pusaka yang bersimbah darah ayam cemani. Pagi itu juga, kabar aneh menyebar cepat. Salah satu pedagang yang lewat dekat rumah tua itu melihat sosok Tarkam berdiri di jendela. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Senyumnya menyeringai panjang, matanya tak berkedip, dan di belakangnya tampak bayangan besar hitam seperti topeng raksasa menggantung di udara. Itu, bukan Tarkam, itu sesuatu yang lain, gumam si pedagang sebelum jatuh pingsan karena syok. Kabar itu menyebar, dan pasar pun mulai dihantui rasa takut yang nyata. Pemuda pewaris rawa rontek kembali merenung di masjid. Ia tahu tubuh Tarkam telah bangkit. Tapi ia juga tahu, ini bukan kebangkitan biasa. Ia merasakan ketidakseimbangan besar dalam alam gaib. Beberapa jin penjaga masjid melaporkan kepadanya bahwa gerbang antara dunia hidup dan mati telah robek oleh ritual Mbah Qadir. Aku harus segera bertindak, atau ini akan menyebar seperti racun, ucapnya sambil memejamkan mata, menyiapkan diri menyelami alam ruh untuk melacak sumber kekuatan gelap itu. Sementara itu, Tarkam yang telah berubah mulai mendatangi rumah-rumah orang yang pernah menertawakannya. Ia tak berbicara, tak mengancam. Ia hanya menatap, dan setiap orang yang ditatapnya mengalami mimpi buruk yang sama, diseret ke hutan penuh api, mendengar suara tertawa yang pecah seperti kaca, dan melihat wajah Tarkam di langit, memanggil mereka satu persatu. Dalam waktu 2 hari, 5 orang jatuh sakit tanpa sebab, dan seorang anak kecil ketakutan hingga tak bisa bicara lagi. Warga mulai panik, mereka berbondong-bondong datang ke masjid, meminta pertolongan pada pemuda pewaris rawa rontek. Tapi ia hanya menjawab tenang, selama dendam masih hidup dalam hati, kutukan itu akan terus menyebar. Tapi percayalah, cahaya tidak pernah kalah dari gelap. Hanya perlu waktu dan keyakinan. Meski ucapannya menenangkan, hatinya tahu, yang akan datang, bukan sekadar pertarungan ilmu, tapi pertarungan antara keberadaan dan kehampaan. Dan malam pun datang kembali, lebih sunyi, lebih berat, lebih dingin. Di ujung pasar, Tarkam berdiri. Tubuhnya tak bergerak, tapi tanah di sekitarnya mulai retak. Ia menatap ke arah masjid, dan untuk pertama kalinya, pemuda rawa rontek merasa kedinginan yang menusuk ke tulang. Pertarungan besar belum dimulai, tapi bayangannya sudah menelan separuh kota. Langit malam itu seperti sobekan kain hitam yang robek dari tengah, memperlihatkan kilat merah darah menyambar tanpa suara. Tak ada bintang, tak ada bulan. Pasar yang biasanya ramai kini kosong, hanya ada angin dingin yang berhembus pelan, membawa aroma bunga kenanga dan darah kering. Di tengah pasar, 2 sosok berdiri saling berhadapan, Tarkam, dengan mata hampa dan tubuh yang tak lagi bernyawa, dan pemuda pewaris rawa rontek yang berdiri dengan tenang, meski jantungnya berdebar tak karuan. Pemuda itu sudah bersiap, di tubuhnya telah tertulis raja-raja kuno warisan leluhur. Di tangannya tergenggam keris kecil yang mengandung energi alam, pemberian seorang kiai sepuh di Cirebon. Ia tahu, malam ini bukan hanya soal mengalahkan Tarkam. Ini soal menutup celah antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Jika gagal, bukan hanya Bandung yang akan jatuh, tapi seluruh negeri bisa menjadi ladang roh tersesat. Tarkam tak berkata sepatah kata pun. Tapi ketika ia melangkah,
bumi seolah berguncang. Setiap jejaknya meninggalkan retakan di tanah, dan udara sekitarnya menjadi dingin seperti kuburan yang dibuka paksa. Ia mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya keluar asap hitam yang membentuk wajah-wajah manusia menjerit, roh-roh yang telah ia bawa dari alam kematian. Ini bukan kekuatanmu sendiri, Tarkam. Ini kekuatan dendam, dan dendam hanya akan menguburmu lebih dalam, teriak pemuda itu. Pertarungan dimulai. Tarkam menyerang dengan gerakan tak terduga, cepat dan tak mengenal rasa sakit. Pemuda itu terpental beberapa kali, tubuhnya membentur tembok pasar yang mulai runtuh. Tapi tiap kali jatuh, ia bangkit kembali, seakan tubuhnya terisi oleh sesuatu yang tak bisa padam. Rawa rontek bukan ilmu untuk membalas, tapi untuk bertahan dan menuntun. Serunya sambil melesat cepat, menusukkan keris ke dada Tarkam. Tapi keris itu justru meleleh seketika, di lahap kegelapan. Malam itu menjadi panggung bagi pertempuran antara tubuh yang tak bisa mati dan jiwa yang tak bisa dihancurkan. Roh-roh mulai berteriak, langit menghitam total, dan waktu seperti berhenti. Pemuda itu mulai melepas jubahnya, memperlihatkan seluruh rajah di tubuhnya. Ia duduk bersila di tengah pasar, membacakan mantra yang diwariskan oleh gurunya. Satu persatu roh yang dikendalikan Tarkam mulai meleleh, menjerit keluar dari tubuh sang preman, dan langit mulai kembali berdenyut. Tarkam mulai menggeliat, tubuhnya mengeluarkan asap hitam, wajahnya seperti retak, dan suara Mbah Qadir terdengar menggema dari kejauhan, memaki-maki karena kehilangan kendali. Pemuda rawa rontek menatapnya penuh iba. Kau masih bisa kembali, Tarkam. Aku tahu dalam dirimu masih ada sedikit cahaya. Pilihlah, sebelum semuanya terlambat, ujarnya dengan suara bergetar. Tapi Tarkam hanya diam, menatap langit, lalu menjerit keras, jeritan yang memecah kaca rumah, memadamkan lampu, dan menghentikan angin. Dalam jeritan itu, Tarkam roboh ke tanah. Tapi kali ini, tidak bangkit lagi. Tubuhnya membatu perlahan, lalu retak seperti tanah kering. Roh-roh yang tadinya mengelilinginya kini lenyap satu persatu. Suasana sunyi. Pemuda itu berdiri, tubuhnya goyah, darah mengalir dari pelipis dan hidungnya. Tapi ia tahu, malam ini ia menang, bukan karena kekuatan, tapi karena keikhlasan untuk menyelamatkan jiwa yang tersesat. Namun sebelum ia pergi, ia menatap ke arah utara, tempat di mana Mbah Qadir bersembunyi. Senyum dingin menyungging di wajahnya. Ia tahu, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Ketika pemuda itu melangkah menjauh dari pasar, kaki-kakinya terasa berat. Darah yang mengalir dari tubuhnya menodai tanah, tapi hatinya tidak merasa lelah. Malam itu, ia berhasil menghancurkan kutukan yang menempel pada tubuh Tarkam, tapi masih ada satu hal yang belum selesai. Mbah Qadir, dukun hitam yang lebih licik dan lebih berbahaya, masih mengintai di balik bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk melampiaskan dendamnya. Dan malam itu, ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Langit di atasnya kembali bergulung hitam, seperti angin yang datang membawa murka. Di kejauhan, ada sosok yang mengintip dari balik sebuah pohon besar, dengan mata berkilat merah menyala. Mbah Qadir, si dukun sakti yang mengikat jiwa Tarkam pada ilmu hitam, berdiri tegak, menunggu dengan senyum penuh kebencian. Kau pikir, selesai begitu saja? Kau tak tahu siapa aku sebenarnya? Teriaknya dengan suara menggema, seolah-olah seluruh dunia mendengarnya. Pemuda itu berhenti, matanya menyipit menatap ke arah sosok tersebut. Jangan mengira aku akan takut padamu, Mbah Qadir. Ilmu rawa rontek adalah jalan untuk hidup dan mati. Kau hanya memainkan hidup orang lain dengan ilmu terkutukmu, jawabnya, suaranya tegas. Ia merasakan hawa panas yang semakin mendekat, seperti api yang siap membakar. Tanpa ragu, ia melepaskan kerisnya, memutar tubuhnya dalam gerakan yang anggun, lalu membacakan mantra yang hampir terlupakan. Mbah Qadir mengangkat tangannya, dan tanah mulai berguncang. Batu-batu besar terangkat dari tanah, membentuk sebuah dinding yang tinggi dan keras. Tangan Mbah Qadir bergetar, matanya semakin menyalakan api kebencian. Kau pikir, mantra itu bisa mengalahkanku? Aku sudah mempelajari segala macam ilmu dari dunia lain. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Serunya, melemparkan batu-batu besar ke arah pemuda itu. Namun, pemuda rawa rontek tidak gentar. Dengan gerakan yang lebih cepat dari bayangan, ia menghindari batu-batu yang melayang, dan menembus ruang gelap yang diciptakan oleh Mbah Qadir. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti dia menapaki jalur kehidupan yang penuh dengan keberanian, bukan hanya kekuatan.
Kerisnya berkilau dalam gelap, menembus segala hambatan yang ada. Aku tidak melawanmu, Mbah Qadir. Aku melawan kebencianmu, ujarnya, sambil menyentuh tanah yang mulai bergetar. Mbah Qadir menggeram marah, tetapi senyum sinisnya tetap terkembang. Ia mengangkat tangannya lebih tinggi, dan dari dalam tanah, sebuah makhluk hitam raksasa muncul, tubuhnya terbuat dari serpihan batu dan api. Mata makhluk itu menyala merah, siap untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Kau sudah selesai, pemuda. Ini adalah akhir dari perjalananmu, teriak Mbah Qadir, memerintahkan makhluk itu menyerang. Pemuda itu mengangkat tangannya, dan dalam hitungan detik, aliran energi rawa rontek melesat keluar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan kekuatan penuh, ia menembus udara, meluncur menuju makhluk itu, dan dalam satu serangan telak, kerisnya menancap di tengah tubuh makhluk tersebut. Ledakan energi membuat makhluk itu hancur berkeping-keping, dan tubuh Mbah Qadir terlempar mundur, tersungkur ke tanah. Namun, sebelum Mbah Qadir bisa bangkit, pemuda rawa rontek sudah berdiri di depannya, dengan tatapan penuh determinasi. Aku tidak membunuhmu karena dendam, tapi karena dunia ini tidak bisa dipenuhi dengan kebencianmu, katanya, suara penuh kehendak yang kuat. Mbah Qadir mencoba melawan, namun tubuhnya semakin lemah, hilang ditelan cahaya yang terpancar dari tubuh pemuda itu. Dengan sekali tebasan, ilmu hitam Mbah Qadir lenyap, disapu oleh kekuatan murni yang membawa kehidupan. Dan malam itu, segalanya selesai. Pemuda rawa rontek berdiri di atas tubuh Mbah Qadir yang hancur, melihat langit yang kembali cerah. Bintang-bintang mulai bermunculan, seolah memberi tanda bahwa kedamaian telah kembali. Ia menatap ke arah pasar yang kini sepi, menyadari bahwa perjuangan sejati adalah melawan kebencian dan memilih untuk berdiri dalam cahaya, meskipun dunia ini sering kali gelap. Setelah pertempuran yang mengguncang hati dan bumi itu, pemuda rawa rontek berdiri tegap di tengah pasar yang kini sepi, seperti sebuah lukisan yang terpotret dalam waktu. Ia menatap ke atas, menyaksikan langit yang perlahan kembali cerah, bintang-bintang yang bercahaya terang, menyinari bumi yang penuh dengan harapan baru. Namun, meski dunia di luar tampak damai, hatinya bergelora. Kemenangan ini tidak membuatnya lega, sebaliknya, itu adalah beban yang lebih berat. Dunia ini tidak akan pernah benar-benar bebas dari kegelapan, bisiknya, matanya menatap ke horizon, seakan mencari sesuatu yang tak terjangkau. Ia merasakan adanya getaran dalam tanah, sebuah energi yang belum sepenuhnya lenyap. Ilmu rawa rontek memang memberi kekuatan untuk mengalahkan musuh, namun masih ada satu hal yang harus diselesaikan, mengatasi keturunan Mbah Qadir yang mungkin tersembunyi di tempat yang tidak terduga. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakang. Pemuda itu menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang perempuan tua dengan pakaian serba putih, wajahnya penuh dengan kerutan, namun matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. "Kau benar," ujarnya dengan suara lembut, tetapi penuh wibawa. "Kegelapan tidak akan pernah pergi sepenuhnya. Itu adalah bagian dari setiap kehidupan. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar cahaya tetap ada." Perempuan itu adalah saksi keabadian, seorang wanita yang telah hidup lebih dari 100 tahun, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh-roh yang terperangkap. Ia adalah penjaga ilmu rawa rontek yang sejati, dan sejak lama telah memantau perjalanan pemuda itu. "Kau telah melakukan yang terbaik, anak muda," lanjutnya, "namun tugasmu belum selesai. Mbah Qadir bukanlah satu-satunya yang akan berusaha menggulingkan kedamaian. Di luar sana, masih ada mereka yang ingin menyalahgunakan ilmu ini untuk tujuan mereka." Pemuda rawa rontek mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak tahu lagi harus kemana setelah mengalahkan Mbah Qadir." Pertanyaan itu keluar begitu saja, murni dari perasaan kelelahan dan kebingungannya. Ia merasa kosong, seakan pertempuran yang hebat itu belum cukup untuk memberinya jawaban atas segala kebingungannya. Perempuan tua itu tersenyum kecil. "Tidak ada jawaban pasti, nak. Setiap langkahmu ke depan adalah keputusan yang harus kau buat sendiri. Rawa rontek bukan hanya tentang bertarung atau mengalahkan musuh. Itu tentang memahami dunia dalam segala bentuknya, baik dan buruk, hidup dan mati, cahaya dan kegelapan." Dengan pelan, ia melangkah mendekat dan meletakkan tangan di bahu pemuda itu. "Jangan biarkan kekuatan ini menguasaimu. Jadilah penjaga, bukan penguasa." Saat perempuan itu berbicara, pemuda rawa rontek merasakan perubahan dalam dirinya. Sebuah kekuatan baru, yang bukan hanya berasal dari ilmu yang telah ia pelajari,
tetapi juga dari kedamaian yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah panggilan untuk melindungi, untuk menjaga dunia agar tetap seimbang. Akhirnya, setelah lama terdiam, pemuda itu mengangguk. Saya mengerti, saksi keabadian. Saya akan melangkah, meski tak tahu kemana. Tapi saya akan menjaga apa yang masih bisa dijaga. Langit malam itu terasa lebih damai, dan pemuda itu berbalik, melangkah meninggalkan pasar yang kini telah kembali ke kehidupannya. Tanpa tahu apa yang akan ia temui di depan, ia hanya tahu satu hal, tugasnya baru dimulai. Pemuda itu melangkah meninggalkan pasar yang kini sepi, jantungnya berdebar pelan. Ia tahu bahwa meskipun kegelapan yang membayangi pasar itu telah pudar, ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu di luar sana. Langit yang mulai terang menyembunyikan matahari yang akan segera terbit, seakan memberi harapan baru, namun juga meninggalkan pertanyaan tak terjawab, kemana ia harus melangkah, apa yang sebenarnya harus ia jaga. Dunia yang penuh dengan kegelapan dan cahaya ini terasa semakin berat. Dalam perjalanannya, pemuda itu melewati jalan setapak yang penuh dengan pepohonan besar, seolah-olah alam ingin mengujinya. Ia tidak merasa takut, namun setiap langkah yang diambilnya terasa berat. Tangan kanannya menggenggam keris kecil yang masih berkilau di bawah sinar bulan yang menyelinap melalui celah-celah dedaunan. Setiap inci perjalanan ini seperti mengingatkan bahwa dirinya bukan hanya seorang pemuda yang mewarisi ilmu rawa rontek, tetapi juga seorang penjaga dunia yang terancam oleh mereka yang tidak tahu batas. Tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki yang berat mendekat. Pemuda itu menoleh, dan dari kegelapan, muncul seorang pria tua dengan jubah hitam. Wajahnya tertutup oleh topeng besi yang mengkilat. "Kau, anak yang telah mengalahkan Mbah Qadir." Suara pria itu terdengar dalam, penuh kekuatan, seolah berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Pemuda rawa rontek mengangguk pelan, waspada, merasa ada sesuatu yang tak biasa pada pria ini. "Ilmu rawa rontek bukan untuk orang sembarangan, Nak," ujar pria itu, sambil melangkah lebih dekat. "Kau tahu apa yang telah kau lakukan? Dengan mengalahkan Mbah Qadir, kau telah memutuskan suatu takdir yang lebih besar, dan jalan yang kau pilih akan melibatkan lebih banyak jiwa. Ilmu itu tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menghancurkan, jika salah digunakan." Pria tua itu berhenti tepat di hadapan pemuda, matanya yang tersembunyi di balik topeng besi mengintip tajam, menilai. Pemuda itu tidak merasa gentar. "Saya tahu apa yang saya pilih. Saya tidak memilih untuk menghancurkan, saya memilih untuk melindungi. Ilmu ini bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menjaga keseimbangan." Suaranya tegas, namun masih terbungkus keraguan. Ia tidak bisa mengabaikan kata-kata pria itu, namun ia juga tahu bahwa kebijaksanaan yang ia bawa tidak boleh dibawa pergi begitu saja. Pria itu tersenyum, namun senyum itu penuh dengan kebingungan dan kesedihan. "Keseimbangan, kau percaya itu? Bahwa dunia ini hanya akan terjaga jika kau menjaga setiap sisi, baik dan buruk. Dunia bukanlah tempat yang bisa dijaga dengan keseimbangan semata. Ada yang harus dikorbankan, Nak." Ia mengangkat tangannya, dan seketika itu juga angin bertiup kencang, membawa debu-debu tanah yang berputar di sekitar mereka. "Kau harus siap menghadapi mereka yang tak akan membiarkanmu menjaga dunia dengan cara yang benar." Pemuda rawa rontek merasakan energi yang mengalir ke sekelilingnya, merasakannya seperti arus listrik yang mengalir di tubuhnya. Pria itu bukan hanya seorang pengelana biasa. Dia adalah seseorang yang sudah lama memegang kunci dunia ini, seseorang yang mengetahui bagaimana dunia ini akan hancur jika salah dipegang. "Saya akan siap menghadapi apapun," jawab pemuda itu, tegas. "Saya tidak akan mundur, meski jalan ini penuh dengan kabut dan gelap." Dengan satu gerakan cepat, pria tua itu melepaskan topengnya, dan wajahnya yang sudah tua serta penuh kerutan muncul. "Kau tidak tahu, Nak. Jalan yang kau pilih ini bukan hanya tentang mempertahankan, tapi tentang pengorbanan yang lebih besar. Jika kau ingin hidupmu bernilai, jika kau ingin menjaga keseimbangan, kau harus memilih siapa yang akan kau korbankan." Kata-kata pria itu menggema, dan pemuda itu merasakan sesak di dadanya. Ia belum siap, namun ia tahu bahwa jalan ini tak bisa dihentikan. Pemuda rawa rontek berdiri terpaku di hadapan pria tua yang kini membuka dirinya sebagai sosok yang penuh dengan rahasia gelap. Kata-kata yang baru saja diucapkan oleh pria itu berputar-putar di kepalanya, mengganggu keseimbangannya. Pengorbanan yang lebih besar, frasa itu bergaung dalam hatinya,
seakan menekan setiap langkah yang hendak diambilnya. Apakah yang harus ia korbankan untuk dunia yang sedang ia perjuangkan? Apakah ia harus melepaskan bagian dari dirinya sendiri untuk menjaga keseimbangan? Pria itu melihat kebingungan yang terlukis jelas di wajah pemuda itu dan tertawa rendah, suara yang mengerikan, penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Kau masih terlalu hijau, nak. Ilmu rawa rontek yang kau bawa bukanlah sesuatu yang dapat disangkal. Kekuatan itu bisa menguasai siapapun yang tak siap. Aku berbicara tentang pilihan yang akan membuatmu terbelah, tak ada jalan tengah. Dunia ini tak akan bertahan jika keseimbangan tetap utuh tanpa adanya penderitaan. Suaranya menggema, membungkus udara di sekitar mereka dalam ketegangan yang semakin mencekam. Pemuda itu menatap pria itu dengan penuh tekad. Jika itu berarti menyelamatkan banyak jiwa, saya akan memilih untuk berkorban. Saya tidak takut kehilangan, tetapi saya takut jika dunia ini jatuh ke dalam kegelapan yang tak terperikan. Kata-kata itu keluar dengan keyakinan yang luar biasa, meskipun ada secercah keraguan dalam hatinya. Namun, ia tahu satu hal, jalan yang ia pilih adalah jalan yang paling benar bagi dirinya. Pria tua itu tidak segera menjawab. Ia hanya menatap pemuda itu dengan tatapan penuh penilaian. Beberapa detik berlalu dalam hening, hingga akhirnya ia menghela napas panjang. Kau memang memiliki hati yang tulus, nak. Tapi ingat, tak semua niat baik berujung pada kebaikan. Apa yang kau pilih bisa jadi berakibat fatal. Dunia ini penuh dengan mereka yang tak ingin melihat perubahan, yang ingin memanfaatkan kegelapan untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka akan datang, lebih kuat, lebih cerdik. Dan kau akan terjebak dalam perang yang lebih besar. Tiba-tiba, sekelebat bayangan melintas, dan pemuda rawa rontek merasakan hawa panas yang menyengat dari balik hutan. Tanpa memberi peringatan, muncul sosok lain yang mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup topeng serupa dengan yang dipakai pria tua itu. Namun, kali ini topeng itu berbeda, lebih tajam, dengan mata yang berkilat merah. Kau tidak akan pernah bisa melindungi dunia dengan hati yang terlalu lembut, pemuda, ujar sosok itu, suaranya serak, seperti berasal dari kedalaman neraka. Pemuda itu menyiapkan diri, merasakan energi yang mengalir deras melalui tubuhnya. Siapa kamu? Ia bertanya dengan suara yang tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Sosok itu tertawa kecil, suara tawa yang sangat menyeramkan, dan melangkah maju. Kami adalah mereka yang tersembunyi dalam bayang-bayang dunia ini. Kami bukan bagian dari mereka yang mematuhi hukum alam. Kami adalah para pencari kekuatan sejati. Dan kau, anak muda, akan menjadi bagian dari kami, atau musuh besar kami. Ucapannya menggema dalam hutan yang mulai gelap. Pria tua itu melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu pemuda rawa rontek, mencegahnya untuk bertindak gegabah. Jangan terburu-buru, mereka yang datang adalah bagian dari masa lalu. Mereka yang tergoda oleh kekuatan yang lebih gelap, dan mereka tidak akan berhenti hingga dunia ini terperosok lebih dalam ke dalam kegelapan. Ini adalah ujian yang harus kau hadapi. Pilihanmu akan menentukan masa depan. Pemuda itu menatap kedua sosok itu dengan tatapan penuh tekad. Ia tahu, meskipun jalan yang dihadapinya gelap dan penuh dengan ancaman, ia tidak bisa mundur. Tidak ada jalan kembali. Dengan berani, ia mengangkat tangan kirinya, siap untuk mengeluarkan kekuatan rawa rontek yang telah lama ia kuasai. Saya akan melindungi dunia ini, meskipun harus menghadapi kegelapan yang datang. Ini adalah jalan saya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Pemuda rawa rontek berdiri tegak, merasakan getaran energi yang berdesir di udara. Sosok dengan topeng merah itu semakin mendekat, sementara pria tua yang sebelumnya memberi nasihat tampak berdiri lebih jauh, menonton dengan cemas. Di hadapan pemuda itu, ancaman nyata sudah terbentuk. Dunia yang ia kenal seakan semakin jauh, digantikan oleh kehadiran dua sosok yang sangat berbeda dari apa yang pernah ia hadapi. Namun, hatinya tetap tegar. Ia tidak bisa mundur, meskipun keraguan mulai menggerogoti jiwanya. Pria tua itu menghela napas panjang, seakan tahu apa yang akan terjadi. Kau tidak bisa menghadapinya sendirian, ujarnya dengan suara yang bergetar. Ilmu rawa rontekmu memang kuat, tapi tidak cukup untuk mengalahkan mereka yang telah berabad-abad berkecimpung dalam kegelapan. Kata-kata itu seperti cambukan yang menambah beban di pundak pemuda rawa rontek. Namun, meskipun suara itu penuh dengan peringatan, ia tetap merasa harus berjuang. Saya tidak bisa menyerah, jawabnya tegas. Saya harus melindungi dunia ini, apapun yang terjadi. Sosok dengan topeng merah itu tertawa keras,
suaranya bergema di antara pepohonan yang mulai menggoyang-goyangkan dahan mereka. "Kau masih muda, dan itu adalah kelemahanmu," ujarnya, suaranya penuh sindiran. "Dunia ini tidak membutuhkan kesatria yang terlalu idealis. Kau pikir dengan ilmu itu, kau bisa melindungi segalanya. Kau hanyalah pion dalam permainan besar ini." Ia mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, bayangan gelap mulai berputar mengelilingi mereka. Kekuatan yang terasa menakutkan mulai merayap di udara. Pemuda itu merasa tubuhnya berat, seperti terperangkap dalam jaring tak terlihat. Setiap tarikan napas terasa semakin sulit. Namun, ia tidak membiarkan ketakutan itu menguasai dirinya. "Tidak ada yang lebih kuat daripada tekadku untuk melindungi mereka yang tak bisa melindungi diri mereka sendiri," jawabnya dengan suara rendah, namun penuh keberanian. Di dalam hatinya, ia merasakan kekuatan yang datang dari ilmu rawa rontek yang diwariskan kepadanya. "Saya akan bertahan, tidak peduli apa yang datang." Tiba-tiba, pria tua itu maju, meletakkan tangan di pundak pemuda rawa rontek dengan lembut. "Kau benar, Nak. Tekadmu adalah kekuatanmu. Tapi ketahuilah, ada pengorbanan yang harus kau bayar untuk mempertahankan dunia ini. Dunia tidak akan memberi jalan begitu saja. Ada pihak-pihak yang akan selalu ingin merusaknya, dan mereka takkan berhenti hingga melihat dunia terjatuh dalam kehancuran." Suaranya penuh dengan kepedihan, seperti ia tahu sesuatu yang lebih kelam dari apa yang dapat diungkapkan oleh kata-kata. Pemuda itu menatap pria tua itu dengan mata penuh keinginan untuk mengetahui lebih banyak. "Apa yang sebenarnya saya hadapi? Apa yang terjadi pada dunia ini?" tanyanya, suara penuh keresahan. Pria tua itu menundukkan kepala, seakan menyembunyikan sebuah rahasia besar. "Yang kau hadapi bukan hanya kekuatan jahat yang datang dari luar, tapi juga dari dalam diri manusia itu sendiri. Keinginan untuk menguasai, untuk menghancurkan demi kekuasaan. Dan itu adalah pengorbanan yang harus kita hadapi." Sosok bertopeng merah itu kini semakin dekat, dan aura kegelapannya semakin kuat. "Tidak ada yang bisa melawan kami, anak muda," ujar sosok itu, suaranya penuh dengan kemenangan. "Dunia ini sudah berada dalam genggaman kami. Hanya mereka yang mampu beradaptasi dengan kegelapan yang akan bertahan. Dan kau, seperti yang lainnya, akan tumbang di hadapan kami." Pemuda rawa rontek merasa arus energi yang begitu kuat mengancam untuk merobohkannya. Namun, ia tidak bisa menyerah. Dengan kekuatan yang ada dalam dirinya, ia bersiap untuk melawan. Pemuda rawa rontek mengerahkan seluruh kekuatannya, merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya. Namun, semakin lama, ia semakin merasa dirinya terjepit oleh kekuatan yang datang dari sosok bertopeng merah itu. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang semakin berat. Kegelapan di sekitar mereka membungkusnya, memeluknya dalam kekuatan yang menindih, sementara pria tua itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan pandangan penuh kekhawatiran. "Kau harus memutuskan, Nak," bisiknya, suara yang hampir tenggelam dalam deru energi yang mengalir di udara. Sosok bertopeng merah itu tertawa, suaranya penuh dengan ironi. "Kau pikir kau bisa mengalahkan kami hanya dengan ilmu yang kau miliki? Kami bukan hanya sekedar kekuatan fisik. Kami adalah bayangan dari masa depan yang gelap. Tidak ada tempat untukmu dalam dunia ini." Ia mengangkat tangannya, dan bayangan gelap mulai menyelimuti pemuda rawa rontek, mengikat tubuhnya dengan kuat. Setiap usaha untuk bergerak terasa sia-sia, seolah-olah ada rantai tak kasat mata yang mengikat dirinya. Namun, di dalam dirinya, pemuda rawa rontek merasa ada kekuatan lain yang muncul, kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Ilmu rawa rontek tidak hanya sekedar tentang kekuatan fisik, melainkan juga tentang penguasaan diri dan kesadaran akan potensi batin. Dalam kegelisahan yang semakin meningkat, ia menyadari satu hal yang belum pernah ia sadari sebelumnya, dunia ini bukan hanya tentang pertempuran fisik, melainkan juga tentang bagaimana mempertahankan prinsip yang ada dalam hati. Dengan penuh tekad, ia memusatkan seluruh energinya pada inti batinnya. "Saya tidak akan menyerah," katanya pelan, namun suaranya kini dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, dan cahaya putih menyala dari dalam dirinya, memecah kegelapan yang mengelilinginya. Bayangan gelap yang mengikat tubuhnya seolah-olah mulai terlepas satu persatu, membubarkan diri di udara. Pemuda rawa rontek membuka matanya yang kini bersinar dengan energi yang berbeda. Pria tua itu memandangnya dengan penuh kekaguman. "Begitulah cara rawa rontek bekerja, Nak. Bukan dengan kekuatan fisik semata, tetapi dengan kesadaran yang lebih dalam."
Kau baru saja menemukan kekuatan sejati yang ada dalam dirimu. Namun, meskipun ada cahaya yang kini menyelimuti tubuh pemuda rawa rontek, ia tahu bahwa ini hanya awal dari perjalanan panjang yang lebih gelap dan penuh pengorbanan. Sosok bertopeng merah itu terperangah sejenak, tidak menyangka bahwa pemuda ini bisa melepaskan dirinya dari cengkeraman kegelapan begitu cepat. Tidak buruk, katanya dengan suara serak, tapi itu tidak akan cukup. Kau hanya memperlambat kehancuran yang tak terelakkan. Dengan gerakan cepat, sosok itu menyerang, menciptakan gelombang energi yang sangat besar, membuat tanah di bawah mereka bergetar hebat. Pemuda rawa rontek melompat ke samping, menghindari serangan itu, namun ia tahu bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Pria tua itu melangkah maju, menangkis gelombang energi yang datang, dan memberi pemuda rawa rontek kesempatan untuk kembali berdiri tegak. Ini saatnya, kau harus menghadapinya dengan segala yang kau miliki. Jangan biarkan kekuatan ini menguasaimu, tetapi kau yang menguasainya. Suara pria itu penuh dengan urgensi, seakan-akan mengetahui bahwa waktu yang tersisa sangat sedikit. Pemuda rawa rontek menatap sosok bertopeng merah dengan tatapan tajam. Saya akan bertahan, dunia ini milik mereka yang berjuang untuk kebenaran, ujarnya, menguatkan hatinya. Pemuda rawa rontek merasakan getaran luar biasa di sekelilingnya. Kekuatannya semakin intens, namun ia tahu bahwa tantangan yang ia hadapi bukanlah sekedar soal kekuatan fisik semata. Sosok bertopeng merah itu semakin dekat, dan aura kegelapan yang menyelimuti tubuhnya semakin pekat. Pemuda itu tahu, pertempuran ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia yang dipertaruhkan. Aku akan bertahan, aku akan mengalahkanmu, bisiknya, meskipun suaranya bergetar, hati tetap teguh. Sosok bertopeng merah itu tersenyum sinis, seolah mengetahui bahwa pemuda rawa rontek sedang berjuang melawan lebih dari sekedar kekuatan fisik. Kau masih belum mengerti, anak muda, ujarnya dengan suara yang dalam dan menakutkan. Kekuatan sejati bukan hanya tentang seberapa keras kau bisa bertahan. Kekuatan sejati datang dari dalam kegelapan. Aku bukan sekedar musuh yang bisa kau kalahkan dengan ilmu rawa rontekmu. Aku adalah bayangan dari setiap kejahatan yang pernah ada di dunia ini. Pemuda rawa rontek merasakan tekanan itu semakin kuat. Setiap serangan yang ia lepaskan tampak sia-sia, terhalang oleh energi gelap yang memancar dari sosok bertopeng merah itu. Namun, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan melepaskan dirinya dari bayang-bayang kegelapan yang menguasainya. Ia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh dalam perangkap yang diciptakan oleh sosok itu. Dengan mengumpulkan seluruh kekuatan yang ia miliki, ia membentuk energi dalam tubuhnya, menciptakan ledakan cahaya yang cukup besar untuk menahan serangan berikutnya. Namun, cahaya itu hanya bertahan sejenak sebelum bayangan gelap menyerang kembali, menutupi segalanya dalam kegelapan yang pekat. Pemuda rawa rontek terhuyung mundur, merasa tubuhnya semakin lemah. Ini tidak cukup, pikirnya, mencoba untuk mengatasi rasa lelah yang mulai menggerogoti tubuhnya. Setiap inci dirinya terasa seakan tertarik ke dalam kekosongan, namun ia tidak bisa menyerah begitu saja. Saya bukan hanya pewaris ilmu rawa rontek, saya adalah penjaga dunia ini. Dan saya tidak akan jatuh sekarang. Pria tua yang melihat dari kejauhan menatap pemuda itu dengan penuh harapan. Kau bisa melakukannya, nak. Rawa rontek bukan sekedar tentang ilmu. Itu tentang hati yang tak pernah menyerah. Tentang keberanian untuk tetap berdiri meskipun dunia mengerahkan segala kekuatannya untuk menjatuhkanmu. Suaranya lembut, namun penuh dengan pengetahuan yang dalam. Pemuda itu mendengar kata-kata itu, dan untuk sesaat, kekuatan yang ada dalam dirinya terbangun kembali. Ia tidak bisa menyerah. Tidak sekarang, tidak pernah. Dengan segala kekuatan yang ia miliki, pemuda rawa rontek melangkah maju, kali ini dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia mengangkat tangannya, dan cahaya mulai berpendar lagi, jauh lebih terang dari sebelumnya. Setiap gerakannya kini penuh dengan kedalaman, bukan hanya sekedar serangan, melainkan perlawanan terhadap kegelapan yang mencoba menelan segalanya. Sosok bertopeng merah itu terkejut melihat perubahan dalam diri pemuda itu. Tidak mungkin, serunya, suara yang hampir tidak percaya. Kekuatan yang baru ditemukan dalam diri pemuda rawa rontek ini menjalar ke setiap sudut pertempuran. Cahaya yang memancar dari dalam dirinya seakan menembus kegelapan, menyingkirkan setiap bayangan yang menghalangi jalannya. Serangan demi serangan dilancarkan dengan penuh ketepatan, masing-masing mengarah pada titik yang paling rentan dari musuhnya. Ini bukan hanya pertempuran fisik. Ini adalah perang antara cahaya dan kegelapan,
Gumam pemuda Rawa Rontek dalam hati, menyadari bahwa kekuatannya kini lebih dari sekedar ilmu yang diwariskan. Sosok bertopeng merah itu tampak mulai mundur, merasakan bahwa kekuatan yang sebelumnya tak terbendung kini menjadi ancaman nyata. Kau tidak seharusnya bisa melawan kami, teriaknya dengan marah, namun suaranya kini terdengar gentar. Pemuda Rawa Rontek tidak memberi kesempatan untuk menyerah. Dengan satu serangan terakhir, ia melesat maju, menghantam sosok itu dengan energi yang tak terbayangkan. Gelombang cahaya itu mengalir seperti badai, merobek kegelapan yang menyelimuti dunia mereka. Ketika debu pertempuran